Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Okta Putri. Video kali ini kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Struktur jaringan pada hewan yang kita bahas yaitu yang pertama, jaringan otot, dan yang kedua yaitu jaringan saraf. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan otot terbagi menjadi tiga yaitu otot lurik, polos, dan jantung. Jaringan saraf berdasarkan strukturnya terbagi menjadi tiga yaitu unipolar, bipolar, dan multipolar. Jaringan otot. Jaringan otot memiliki struktur khusus yang fungsi utamanya sebagai alat gerak aktif baik bagi badan secara keseluruhan maupun bagi setiap bagian tubuh yang satu terhadap yang lainnya. Sel otot sering disebut juga serat-serat otot. Serat otot mengandung filamen atau benang aktin dan myosin. Aktin dan myosin ini merupakan protein kontraktil yang memberi kemampuan untuk memanjang dan menyempitnya otot. Otot yang pertama kita bahas yaitu otot polos. Ciri-ciri dari otot polos yaitu bentuk selnya seperti gelandang 20-500 mm, bagian tengahnya besar, ujungnya meruncing. Inti selnya satu di tengah. Aktivitasnya di luar kehendak atau otot tidak sadar. Kontraksinya lambat, lama, tidak mudah lelah. Letaknya contohnya di saluran pencernaan, kantung kemih, pembuluh limfa, mata, kulit, dan ginjal. Fungsi otot polos membantu proses pengolahan makanan pada saluran pencernaan hingga mengontrol aliran darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik, bentuk selnya itu silindris atau serabut panjang, inti selnya bata di tepi, aktivitasnya di bawah kehendak atau otot sedar, kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Letaknya melekat pada rangka, lidah, bibir, dan kelopak mata. Fungsi dari otot lurik yaitu alat penggerak aktif karena berkontraksi secara cepat dan kuat sehingga dapat menggerakkan tulang dan tubuh. Yang terakhir yaitu otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu bentuk selnya silindris atau serabutnya pendek, bercabang-cabang. Inti selnya satu atau dua di tengah. Aktivitasnya di luar kehendak atau otot tidak sadar. Kontraksinya otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Letaknya hanya di jantung. Terdapat diskus interkalaris, adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Fungsi dari otot jantung salah satunya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron berfungsi merespon perubahan lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya dan bereaksi aktif terhadap rangsangan. Ada tiga macam sel saraf yaitu sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf penghubung. Jaringan saraf terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan urat saraf. Sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas yaitu kemampuan sel saraf untuk merespon terhadap perubahan lingkungan. Konduktivitas merupakan kemampuan jaringan saraf membawa impuls-impuls saraf atau pesan. Struktur sel saraf terdiri atas yang pertama yaitu badal sel saraf, mengandung inti sel dan neuroplasma. Yang kedua, neurit atau akson, cabang panjang akson yang terbentuk oleh tiga bagian yaitu neurolima atau sekawan, selubung mielin, dan nodus renvir yang berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Selubung mielin merupakan selubung yang langsung membungkus neurit yang berfungsi sebagai isolator dan juga berperan sebagai nukleotid terhadap neurit. Sekawan adalah akson yang dikelilingi oleh sel penyokong berfungsi regenerasi neurit dan nodusnya yang rusak. Nodus renvir adalah bagian akson yang tidak tertutup oleh selubung mielin. Dendrit atau cabang pendek berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf. Sinapsis adalah titik pertemuan antara terminal akson yang satu dengan yang lain. Berdasarkan cara memindahkan rangsang dan posisi yang ditempati, neuron dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama yaitu neuron eferen atau neuron sensorik. Neuron eferen ini menyampaikan rangsang dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron intermedier atau interneuron menyampaikan impuls dari neuron sensorik atau neuron intermedier yang lain ke neuron motorik.
Yang ketiga yaitu neuron eferen atau neuron motorik. Neuron eferen menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon. Berikut merupakan gambar macam-macam dari neuron. Berdasarkan struktur atau bentuknya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron unipolar yang dicirikan dengan memiliki satu cabang akson yang berasal dari badan sel. Yang kedua, neuron bipolar terdapat satu dendrit yang bercabang-cabang dan satu akson. Yang ketiga, neuron multipolar memiliki sejumlah dendrit dan satu akson. Fungsi sel saraf sebagai berikut, yaitu merespon perubahan lingkungan atau iriabilitas. Yang kedua, membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya. Yang ketiga, bereaksi aktif terhadap rangsang yang datang berupa gerakan berpindah atau menghindar. Badan sel saraf terletak di pusat saraf dan ganglion. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf yang letaknya tertentu, misalnya di kiri dengan sumsum tulang belakang. Baiklah, dari materi yang sudah dijelaskan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan otot itu terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung, serta bagian-bagian dari sel saraf yaitu badan sel, neurit atau akson, selubung myelin, sel sekawan, nodus akhir, dendrit atau cabang pendek sinapsis. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.